Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginstalasi OpenSSH Server di Ubuntu dan juga nanti saya akan mengetes apakah konfigurasi OpenSSH ini berhasil sehingga nanti komputernya itu bisa di remote ya, VN kita, banyak VN ya. VN server itu bisa di remote melalui Ubuntu yang lain ataupun dari sistem operasi Windows ataupun macOS. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Nah, di sini saya sudah menjalankan sistem operasi Ubuntu yang digunakan untuk meremote nantinya. Nah, saya jalankan dulu yang yang akan dijadikan SSH server. Di sini saya menggunakan sama-sama Ubuntu ya, keduanya menggunakan Ubuntu. Nah, nanti package yang akan diinstal yaitu OpenSSH Server. Nah, sementara untuk yang di client, yang di VM yang sebelah kiri ini, Ubuntu-nya sudah saya install OpenSSH Client. Kalau yang di sebelah kanan nanti OpenSSH Server. Nah, kalau akan menggunakan Windows sebagai perangkat untuk meremote Ubuntu-nya, nanti menggunakan software putih. Nanti bisa di-download di halaman putih ya, putih.org. Kita login terlebih dahulu dengan menggunakan user Danis, kemudian passwordnya 123. Nah, sebelum instalasi kita pastikan dulu apakah repository yang kita setting itu sudah betul. Ada baiknya kita menggunakan repository lokal kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya kita menggunakan repository luar. Dengan mengeceknya di direktori etc apt sources.list. Di sini saya menggunakan kartolo.sby data utama.net.id. Nah, kemudian saya akan install OpenSSH Server. Sudo apt get install OpenSSH Server. Nah, di sini saya sedang memproses untuk instalasi OpenSSH-nya. Sudah terinstall. Langkah selanjutnya adalah untuk mengecek apakah service SSH itu sudah running atau belum dengan mengetikkan netstart tulpa. Di sini ya di sebelah kursor mouse saya ini ada protokolnya itu TCP, kemudian di sampingnya ada 0.0.0.0 port 22 itu adalah port untuk SSH ya. Berarti ini sudah jalan. Untuk kita bisa mengecek servisnya juga apakah sudah berjalan atau belum, yaitu dengan comment service SSH status sudah running. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengetes apakah bisa dilakukan remote dari sisi klien.
Nah, di sini sudah saya install OpenSSH Client ya di VM Ubuntu yang sebelah kiri. Kita pastikan lagi apt get install OpenSSH Client. Lalu kita langsung saja SSH, kemudian usernya, user yang di VM server ini apa yang akan kita gunakan, yaitu Danis ya. Kita Danis add IP-nya. Nah, karena ini tadi menggunakan IP-nya itu menggunakan NAT. Nah, kalau menggunakan NAT pada VirtualBox nanti tidak bisa di remote, sehingga harus diganti ke virtual host, host only ya, host only ataupun bridge. Nah, kalau bridge nanti akan secara langsung tersambung ke internet. Kalau host only, coba kita cek dulu apakah IP-nya, apa IP-nya, berapa IP-nya. Nanti control panel. Ini host only sudah enable, kemudian kita cek dulu IP-nya. Nah, IP-nya ini ya, 192.168.561. Nah, supaya tersambung ke Ethernet, kita menggunakan bridge saja. Kalau tidak perlu nyambung ke Ethernet, nanti kita bisa menggunakan host only. Jadi sudah terpilih untuk koneksi internet saya, itu menggunakan modem. Tinggal di OK. Nah, kemudian di reboot, biar service-nya itu restart. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk yang IP di Ubuntu client ini, saya cek dulu dengan menggunakan command ifconfig. Nah, di sini IP-nya ya, pada interface ENP0S3 ini inet, pada kata inet ini di sampingnya ada IP ya 192.168.8.101. Net masknya 255.255.255.0. Nah, nanti ini kita nggak login aja nggak apa-apa ini. Kita coba langsung meremote ya. SSH danis add. Nah, berarti kita harus mengecek IP-nya dulu. Cek IP-nya, kita login dulu. Login dulu untuk mengecek IP-nya ya. Nah, di sini mendapatkan IP networknya sama ya, 192.168.8. Nah, kemudian hostnya itu 102. Kalau yang di Ubuntu client itu 101, untuk yang server 102. Ini IP-nya DHCP atau otomatis. Nah, nanti kalau mengkonfigurasi server asli atau server sungguhan nanti tidak DHCP ya, nanti karena supaya IP-nya itu tidak ganti-ganti. Nah, berarti di sini kita login saja. Exit. Kita tuliskan IP-nya 192.168.8. IP-nya yang server. Ini untuk menyambungkan ya, apakah ingin disambungkan, apakah ingin menyambungkan, yes. Nah, passwordnya adalah sesuai password yang ada di Ubuntu server ini. Apakah nanti bisa diakses? Nah, ini bisa diakses ya. Ini bisa diakses ini. Ini sudah masuk ke sistem yang di Ubuntu server. Kita bisa cek IP-nya. Harusnya adalah 102 karena kita sudah masuk ke sistemnya
Ubuntu yang server. Nah, 102 ya untuk IP-nya. Di sebelah kursor saya ini. Kita kalau mau mengeping atau mengetes koneksi antar Ubuntu ini juga bisa menekan ping. Nah, berarti kalau dari servernya itu berarti ya yang di ping yang IP sebelah itu 8.101 yang sebelah kiri. Yang di ping adalah Ubuntu yang sebelah kiri. Walaupun Ubuntu yang ini itu sedang menggunakan atau sedang meremote Ubuntu yang sebelah sini. Maka sessionnya itu adalah ini sesungguhnya sedang membuka Ubuntu yang sebelah kanan. Mengping sendiri itu biasanya lebih cepat. Nah, 0,0 ya, 0,0. Kalau mengeping komputer lain itu cenderung lebih lama. Contohnya ini hasilnya yang atas, yang ngeping 8.101 itu 0,3, 0,4. Kalau yang di ngeping diri sendiri ya 0,03, 0,08, 0,04, di bawah 0,1 gitu rata-rata. Nah, kalau kita mau mengkonfigurasi, misalnya, ini kita exit dulu, mengkonfigurasi tambahan. Ini secara default itu login root itu di disable. Login menggunakan root di server itu di disable. Nah, sini untuk mengakhiri session, mengakhiri koneksi ke SSH server itu dengan mengetikkan exit, nah nanti akan connection to IP ini akan tertutup. Kemudian masuk lagi ke IP atau ke sistem Ubuntu yang lain. Nah, coba kita akan menggunakan user root. Harusnya adalah tidak bisa karena masih ditutup. Karena kita belum mengkonfigurasi apapun di SSH servernya. Nah, permission denied. Please try again. Itu karena aksesnya belum dibuka. Kita akan mencoba untuk membuka akses di servernya. Nah, file konfigurasi SSH server itu ada di etc sshd SSH ya. Kita masuk ke direktori etc ssh dulu dengan menggunakan komen cd ya. Ntar kita cek apa saja file yang ada di dalamnya ini. Nah, untuk mengubah konfigurasi remote itu kita masuk ke sshd_config sudo nano sshd_config. Maksudnya dimasukkan di sini ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengganti portnya. Tadi kan secara default itu portnya itu adalah 22. Nah, untuk keamanan itu bisa mengganti portnya. Ini di sebelah sini bisa kita ganti. Nah, hapus hashtagnya atau pagar ya, simbol pagar itu. Kita ganti misalnya 22 110. Oke, kalau 2211 saja kebanyakan. Nah, kemudian untuk permit root login ini ya. Permit root login itu artinya adalah apakah root login itu diizinkan. Ini secara defaultnya itu di disable ya, atau dilarang. Nah, permit root login itu diganti dari prohibit password menjadi yes. Kemudian juga
ini ya, max session itu nanti ada berapa sesi yang bisa login ke dalam sistem secara bersamaan. Misalkan kita satu session, jadi harusnya jika konfigurasi itu berhasil maka tidak bisa login menggunakan dua device. Misalnya nanti saya akan meremote secara bersamaan, misalnya dari Ubuntu, kemudian di remote menggunakan Windows juga, gitu. Misalnya next session-nya satu, kita tutup. Nah, kita buka aksesnya, kita buka untuk tanda pagarnya, kemudian kita tutup ya. Mencoba untuk yang root login itu di allow ya, atau diizinkan, dan juga sessionnya kita simpan, kemudian kita restart service SSH restart. Nah, di sini harus autentikasi karena kita mengedit apa namanya SSHD config tadi. Kita masukkan password kemudian enter. Sudah komplit dan SSH sudah di restart. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah mengetikkan ya. Nah, harusnya sudah allow, nanti sudah bisa masuk. Nah, karena tadi portnya juga kita ganti, maka harus tambahkan port juga. Kalau begini nanti portnya itu default dari OpenSSH-nya, yaitu 22 ya. Port defaultnya SSH itu 22. Tambahkan di belakangnya dengan menambahkan titik 2, langsung portnya berapa tadi, yaitu 2211. Enter. Saya coba cari sintak, mungkin ada kesalahan sintak. Atau mungkin kita menggunakan sintak ini. Main P ya, portnya. Nah, main P tadi 2211. Nah, ini berarti kita akan mencoba untuk masuk ke Ubuntu server tadi dengan melalui port 2211. Masukkan yang passwordnya. Permission masih denied ya. Kita coba cek lagi. So, kita tutup dulu yang max session-nya, kita coba nanti. Dan kita start lagi. Dan kita coba lagi untuk remote-nya. Berhasil. Masuk net. Nah, mungkin karena ini saya teringat bahwa untuk yang root di user root di SSH server ini belum saya ganti untuk passwordnya. Ini masih bawaan dari instalasinya, itu belum saya ganti. Ini coba kita kembalikan lagi ke yang tadi max session-nya itu, kita buka lagi. Nah, kemudian service SSH restart. Kemudian nah, untuk mengganti password dari root itu menggunakan sudo passwd. Kita masukkan saja passwordnya yang kita inginkan. Nah, dan kita coba lagi untuk yang akses dari klien. Nah, sudah ya, sudah masuk ke SSH servernya.
Sini kan hostname yang untuk server itu kan server ya, Danish at server. Nah, di sini menggunakan user root dan hostname-nya adalah server, root at server. Di sini kita akan coba akses ke servernya lagi dengan ini masih posisi login dan sesnya masih, kita akan coba menggunakan putih. Nah, untuk putih itu bisa di-download di sini ya. Teman-teman bisa mendownload di putih.org. Nah, di sini bukan download putih ya. Nah, di sini mau yang ini atau yang 64 bit atau yang 32 bit ya. Itu disesuaikan saja. Nah, setelah instalasi nanti langsung dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kita masukkan IP yang akan dituju ya. Untuk IP server tadi adalah 102. Portnya adalah 2211. Open. Ini untuk menambahkan ini ya, apa namanya? Ini apakah ditanya oleh putihnya itu apakah Anda percaya gitu terhadap bos ini ya? Cek login sebagai root misalnya. Passwordnya seperti tadi ya. Harusnya tidak bisa ini karena ternyata masih bisa. Nah, mungkin ada kesalahan di sessionnya. Nah, nanti teman-teman yang menemukan solusinya, yang membatasi session itu bisa komen di kolom komentar ya. Ini kita bisa juga mengkonfigurasi atau mengganti untuk ini, max out price ini di atasnya next session. Ini adalah percobaan autentikasi maksimalnya berapa. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 6 kali itu biasanya akan tidak bisa masuk ya. Dan untuk maksimal 2 kali gitu. Kita restart lagi. Nah, kemudian di putihnya ini kita coba logout. Exit. Kita buka lagi. IP-nya adalah 102, portnya 11. Misalnya ini kita tadi mengkonfigurasi 2 kali percobaan untuk autentikasinya. Ini coba kita isi dengan password yang sembarang ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, di sini akan menampilkan ya error ya, error apa, tampilan error. Remote site send disconnect message. Too many authentication failures. Berarti konfigurasi untuk yang max out price ini berhasil. Nah, maksimalnya 2. Nanti kalau udah ada 2 yang nggak bisa masuk. Ini sebenarnya bisa kita coba lagi. Kita coba lagi. Nggak bisa nanti kalau kita masukkan salah ya 2 kali ya kita akan diperingatkan lagi nanti. Nah, jadi konfigurasi yang ini sudah berhasil ya, yang
next session tadi belum berhasil. Mungkin ada teman-teman dari yang bisa menemukan nanti solusinya untuk membatasi sessionnya agar tidak terlalu banyak yang login yang login ke sistem. Kita akan coba konfigurasi yang lain. Di sini ada listen address. Ini adalah kalau nanti 0000 itu jadi semua IP itu bisa mengakses server ini. Jadi semua IP bisa mengakses server ini. Mau dari IP public maupun dari IP lokal itu bisa mengakses. Nah, kalau kita spesifikkan ke IP tertentu atau IP network tertentu, nanti hanya akan menerima koneksi atau menerima apa namanya istilahnya yang menyetujui aksesnya hanya dari IP yang dikonfigurasi di sini. Nah, misalnya di sini saya cek dulu IP komputer saya. Kalau IP yang klien untuk klien tadi itu ini kita exit dulu ya. Kita cek dulu. IP-nya 101. Untuk laptop saya cek dulu. Di ini ya. Nah, IP saya adalah 100. Saya 100 8.100. Nah, di sini saya akan konfigurasi hanya IP 100 saja yang bisa. Oh, masuk. Coba saya ulang. 192.168.8.100. Misalnya kita ganti portnya lagi. Portnya ke 2202. Kita coba aja. Nah, rootnya kita matikan lagi ya. Nah, ini bisa diganti dengan 0. Metodologinya 0. Sudah selesai, kemudian kita restart service-nya. Tidak salah nih. Nah, coba cari dulu apa kesalahannya. Nah, coba kita kembalikan saja. Coba kembalikan ke 2211. Langsung start lagi. Nah, masih nggak bisa ya. Coba kembalikan ke port awal 22. Kita restart lagi. Nah, ini mungkin listen address-nya ya, ini yang bermasalah.
sekali lagi untuk mengecekkan cannot find any address. Nah, mungkin dari teman-teman yang bisa nanti menemukan solusinya, nanti bisa komen di bawah. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk SSH di Ubuntu ini. Nah, coba kita kembalikan saja yang tadi. Kembalikan. Nah, kemudian kita ngetes lagi parameter login no itu. Harusnya tidak bisa. Root ya. Maksudnya misalnya ditolak ya. Nah, misalkan kita menggunakan user biasa. Nanti ini. User biasa ini. Nah, bisa ya. Jadi nanti parameter login itu sudah terbuka, kemudian kita ganti dengan no. Itu untuk menolak akses dari root. Menolak akses untuk user root. Nah, mungkin demikian instalasi SSH Server di Ubuntu 18. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti bisa teman-teman tadi ya, ada dua percobaan yang gagal itu, yaitu yang bagian make session dan juga listen address. Nanti teman-teman yang tahu, yang menemukan solusinya, nanti bisa komen di kolom komentar. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.